Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah penjara prison island di Jepang. Saat seorang petugas masuk ke dalam sebuah ruangan, terlihat landak hitam bernama Shadow yang sedang dikurung dalam sebuah kapsul selama 50 tahun. Dalam ingatan Shadow terlihat ia memiliki seorang sahabat perempuan bernama Maria. Namun karena suatu hal, Shadow terpisah dengan Maria. Is that normal? No. Kembali pada masa kini, tiba-tiba sistem pertahanan dari kapsul milik Shadow ada yang meretas. Penjaga di sana pun menjadi panik dan memencet tombol alarm darurat untuk memanggil seluruh pasukan. Namun sayangnya semua hal itu sudah terlambat. Shadow sudah bangkit dan mengalahkan seluruh penjaga yang ada di sana. Hingga akhirnya Shadow berhasil keluar dari pulau tahanan tersebut. Di tempat lain terlihat Knuckles, Tails, dan Sonic yang sedang bersiap untuk balapan lari. Dalam balapan kali ini, Tom dan Maddie akan menjadi juri mereka. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai. Awalnya Sonic sempat menganggap enteng Tails dan Knuckles, namun ternyata mereka berdua berhasil menyusul Sonic. Melihat hal itu, Sonic pun akhirnya menggunakan kekuatan Super Speed dan berhasil sampai di garis finish. Saat dirinya sudah merasa menang, tiba-tiba muncul Tails dan Knuckles yang ternyata sudah sampai duluan nih. Sonic yang bingung lalu menghampiri mereka berdua, dan ternyata mereka hanyalah hologram. Mengetahui hal itu, Sonic pun langsung secepatnya pulang ke campnya. Sesampainya di sana, Sonic sangat terkejut karena ternyata Tom dan yang lainnya sudah menyiapkan pesta hari pertama kali Sonic datang ke bumi. Dan balapan tadi hanyalah sebuah pengalihan agar mereka bisa menyiapkan kejutan tersebut. Setelah itu, Tom mengajak Sonic ke sebuah tempat, di mana tempat itu adalah tinggal pertama Sonic saat di bumi. Tom lalu menunjukkan lukisan Sonic bersama dengan Landclaw. Melihat lukisan itu, Sonic pun merasa sangat merindukannya. Untuk menghibur Sonic, Tom lalu berkata jika Landclaw pasti akan bangga pada pencapaian Sonic hingga sekarang. Di sisi lain terlihat Shadow yang sudah sampai di Tokyo. Saat melihat sekeliling, ia pun terkejut karena saat ini ia sudah sampai di tahun 2024 dan artinya ia sudah terkurung selama 50 tahun. Hingga tiba-tiba datang pasukan untuk menangkap Shadow. Meskipun demikian, Shadow tidak takut dan akan melawan mereka semua. Kembali pada camp Sonic, saat ini mereka sedang duduk-duduk santai. Tiba-tiba datang helikopter ke arah mereka. Setelah itu nampak sebuah pasukan Direktur Rockwell dan mengatakan jika saat ini ada landak hitam bernama Shadow yang sedang mengacau di kota Tokyo. Oleh karena itu mereka membutuhkan bantuan tim Sonic untuk menghentikan Shadow. Singkat cerita, Sonic dan kawan-kawan pun akhirnya sampai di Tokyo. Saat mereka terjun dari pesawat, terlihat sudah terjadi kekacauan akibat ulah Shadow. Saat Shadow muncul di hadapan mereka, Sonic dan yang lainnya pun terkejut karena Shadow sangat mirip dengan Sonic. Awalnya Sonic mengajak Shadow untuk berbicara baik-baik. Namun karena Shadow tidak bisa diajak bicara baik-baik, pertempuran di antara mereka pun tidak dapat dihindari. Saat pertarungan terlihat Shadow memiliki kekuatan super yang dapat melebihi kecepatan Sonic. Hal itu membuat Sonic dan kawan-kawan mengalami kesulitan untuk melawannya. Namun setelah itu Shadow memutuskan untuk pergi menggunakan motor. Melihat hal itu, Sonic pun mengejarnya. Mereka pun terus berkelahi hingga pukulan mereka berdua membuat sisi Tokyo padam listrik. Singkat cerita, Sonic pun terbangun dari pingsannya dan sudah dalam keadaan diborgol. Sementara Shadow pergi melarikan diri. So now what? We need somewhere to regroup. Setelah itu mereka pergi ke kafe untuk mendapatkan informasi tentang Shadow dari seseorang. Tak lama kemudian datang seseorang ke arah mereka. Orang itu adalah Komander Walter. Di sana ia menceritakan masa lalu Shadow pada Sonic dan kawan-kawan. Jika pada waktu itu sebenarnya Shadow sangat mirip dengan Sonic. Namun sayangnya ia datang dengan penuh rasa sakit dan kekecewaan. Waktu itu ada sebuah batu langit yang jatuh ke bumi dan di dalam batu itu terdapat Shadow.
Singkat cerita, para ilmuwan yang tahu Shadow memiliki kekuatan energi yang sangat kuat, lalu memanfaatkan Shadow sebagai daya energi bumi tanpa batas. Namun karena terlalu overpower, kekuatan Shadow menjadi sangat berbahaya, hingga meledakkan seluruh laboratorium. Setelah itu pemimpin dari proyek tersebut ditangkap untuk mempertanggungjawabkan apa yang terjadi. Sementara Shadow terpaksa dikurung dalam sebuah tabung energi. Indefinitely. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba datang drone asing menyerang mereka. Melihat egg drone yang biasa digunakan oleh Dr. Eggman, mereka pun menjadi sangat terkejut. Egg drones? Karena mereka tahu jika Dr. Eggman sudah tewas pada waktu itu. Hingga tak lama kemudian datang seseorang menggunakan motor dan menghancurkan semua drone tersebut. Setelah orang itu pergi, Sonic menghampiri Komander Walter yang terkapar dan menolongnya. Di sana Komander Walter memberitahukan sebuah kunci untuk mengaktifkan senjata paling overpower yang bisa menghancurkan bumi. Tak lama kemudian muncul juga Rockwell yang menghampiri Walter untuk mencari kunci tersebut. Namun sayangnya kunci itu sudah tidak ada. Rockwell yang menemukan foto mereka lalu segera mencari keberadaan Sonic dan kawan-kawan. Sementara di sisi lain, Sonic berhasil mengejar pengendara motor itu. Dan ternyata ia adalah Agen Stone yang merupakan asisten Dr. Eggman. Then why are you here? The doctor had nothing to do with it. Di sana mereka pun baru mengetahui jika Dr. Eggman masih hidup dan selamat dalam kejadian waktu itu. Agen Stone lalu mengatakan jika ada seseorang yang menggunakan teknologi Dr. Eggman. Dan saat Dr. Eggman sedang mencari tahu dan melacak siapa yang telah menggunakan teknologinya tersebut. Merasa memiliki tujuan yang sama dengan Dr. Eggman, Sonic pun mengajak Dr. Eggman bergabung bersama mereka. Dr. Eggman pun akhirnya setuju dengan satu syarat, yaitu Sonic harus memberikan satu helai bulunya untuk dirinya. Di sisi lain, terlihat Shadow sedang mengunjungi sebuah laboratorium di mana dia dulu berasal. Shadow lalu mengenang masa lalunya saat berkenalan dengan Maria. Mereka berdua pun lalu menjalin persahabatan. Walaupun Shadow tidak tahu dirinya mempunyai rumah atau tidak, tapi Maria tetap menganggap bumi adalah rumah bagi Shadow. Di sana Shadow lalu bertanya pada Maria, apakah Maria merasa jika dirinya sangat berbahaya? Karena semua ilmuwan dan orang-orang yang melihatnya selalu menganggap dirinya adalah suatu yang sangat berbahaya. Namun ternyata Maria sama sekali tidak menganggap Shadow berbahaya, karena baginya Shadow adalah sahabat yang sangat baik. It can take hundreds of years. The light shines. Namun tiba-tiba muncul seseorang yang ternyata orang itu adalah Profesor General Robotnik yang waktu itu memimpin proyek di lab tersebut. Di sana Profesor Robotnik mengajak Shadow bekerja sama untuk membalas dendam atas kematian Maria yang merupakan cucunya dan juga sahabat Shadow. Di sisi lain, Dr. Eggman, Sonic, dan kawan-kawan sampai di laboratorium dengan menggunakan cincin portal. Mereka lalu masuk ke dalam dan mulai mengamati sekitar. Hingga akhirnya mereka bertemu dengan Shadow. Sementara Dr. Eggman akhirnya menemukan drone yang mirip dengan teknologinya. Di sana ia juga bertemu dengan Profesor Robotnik yang ternyata adalah kakek dari Dr. Eggman. Oh, the way. Imposter! Profesor Robotnik lalu mengajak Dr. Eggman untuk ikut bergabung dan bekerja sama dalam mengaktifkan senjata penghancur bumi. You're probably wondering. You'll see. Come on, kiddo. Kembali pada Sonic dan kawan-kawan, saat ini mereka sudah dalam keadaan terikat di sebuah ruangan bersama dengan Agen Stone. Setelah itu mereka pun dibuat terkejut dengan datangnya Profesor Robotnik dan Dr. Eggman yang memiliki wajah dan gaya yang sangat mirip. Kemudian Sonic pun menyadari jika Profesor Robotnik adalah pemimpin dari para ilmuwan di lab yang meledak pada waktu itu. Setelah itu Profesor Robotnik menyuruh Shadow untuk mengambil kunci akses yang ada pada Sonic. Kemudian ia pun bercerita jika selama di penjara ia sudah membuat rancangan. Dan dengan adanya orang dalam pesawat sekaligus senjata penghancur bumi itu berhasil diciptakan. Namun senjata itu baru bisa aktif dengan 2 kunci. Singkat cerita mereka pun semua pergi meninggalkan tempat itu. Sebelum pergi, Shadow menggunakan kekuatannya, yakni sebuah black hole yang akan menghisap apapun di sekitarnya. Tapi untungnya Sonic dan kawan-kawan berhasil kabur dengan menggunakan cincin portal untuk pergi ke rumah Tom. Trick shot!
Setelah mengetahui semua yang terjadi, mereka semua membuat rencana pergi dan masuk ke markas Gun untuk mengambil kunci senjata penghancur yang kedua. Akan tetapi markas Gun memiliki pertahanan yang tidak bisa ditembus sembarangan. Bahkan kekuatan Sonic pun tidak bisa menembus pertahanan tersebut. Mendengar hal itu, Mehdi memberikan saran untuk Sonic menggunakan batu emerald agar Sonic bisa memiliki kekuatan yang lebih super. Akan tetapi Sonic sudah berjanji tidak akan pernah menggunakan kekuatan terlarang tersebut. Dan satu-satunya yang tahu keberadaan batu emerald itu sekarang hanyalah Knuckles. Akhirnya mereka pun menjalankan rencana yang sudah dibuat sebelumnya, di mana Tom dan Mehdi akan menyamar dengan alat perubahan dan menyelinap masuk ke dalam server untuk mencolokkan USB agar Tail bisa membuka hasil pertahanan di sana, sehingga Sonic bisa masuk ke markas tersebut. Di sisi lain, Dr. Eggman dan Profesor Robotnik sudah sampai duluan di markas Gun London. Kembali pada Sonic, Knuckles dan Tail yang saat ini sudah berada di titik tugas masing-masing. Sementara Tom dan Mehdi sudah menyamar menjadi petinggi di markas Gun tersebut. Singkat cerita, penyamaran mereka pun berhasil dan akhirnya mereka bisa masuk tanpa ketahuan. Has the time come to break the glass? Mereka lalu mencolokkan USB server utama. Namun ternyata di sana ada juga USB milik Dr. Eggman yang sudah terlebih dahulu menancapkan USB tersebut dan berhasil masuk untuk mengambil kunci senjata penghancur yang mereka inginkan. Poppy seed? Right here. Saat Tail berhasil membuka sil pertahanan, Shadow dan Nagenstone sedang berada di gorong-gorong terbawa oleh arus hingga menenggelamkan pesawat mereka. Di tempat lain terlihat Dr. Eggman dan Profesor Robotnik dapat dengan mudah melewati ruang sensor laser berkat baju anti laser yang diciptakan oleh Dr. Eggman. Sementara Sonic saat ini sedang bergegas lari dengan secepat mungkin menuju markas Gun. Meskipun hampir saja gagal, tapi untungnya Sonic berhasil masuk dan menuju ruangan kunci itu berada. Namun sayangnya mereka bertiga malah terjebak dalam gravitasi nol yang sudah disiapkan oleh Rockwell. Alhasil kunci itu pun diambil oleh Rockwell dengan mudahnya. Thank you. Di sana juga terlihat Tom, Mehdi dan juga Tail yang terperangkap. Meskipun demikian, Sonic memiliki rencana cadangan dengan menyuruh Knuckles meninju sil pertahanan dan masuk ke dalam. Akan tetapi karena kecerobohannya, semua orang yang ada di dalam terjebak dengan mode gravitasi. Hingga muncul reruntuhan yang jatuh di atas Tom. Tapi untungnya Sonic berhasil menyelamatkan Tom saat mode gravitasi berhasil dimatikan. Singkat cerita, kunci senjata penghancur yang berhasil direbut oleh Rockwell lalu dibawa pergi olehnya. Hingga di tengah jalan, Rockwell bertemu dengan Walter yang meminta kunci tersebut dikembalikan padanya. Yes, sir. Namun tiba-tiba datang Shadow dan memukul Walter untuk merebut kunci tersebut. Namun ternyata yang dipukul oleh Shadow bukanlah Walter yang asli, melainkan Tom yang sedang menyamar agar bisa mendapatkan kunci tersebut. Tom! Melihat hal itu, Sonic sangat sedih dengan keadaan Tom. Wake up, come on! Singkat cerita, Dr. Eggman dan Profesor Robotnik berhasil mendapatkan kedua kunci yang diberikan oleh Shadow. Profesor Robotnik juga menyiapkan baju canggih untuk Dr. Eggman dan juga dirinya. Singkat cerita, mereka berdua pun akhirnya mengaktifkan senjata penghancur bersama-sama. Di sisi lain, Sonic sangat marah karena Tom terluka lalu meminta pada Knuckles untuk memberitahu di mana batu emerald itu berada agar ia bisa mendapatkan kekuatan God Sonic untuk mengalahkan Shadow. Namun melihat Sonic dalam keadaan emosi, Knuckles pun melarangnya dan tidak mau memberitahu di mana batu emerald itu berada. Di sana Tail berusaha untuk menenangkan mereka berdua yang sudah dalam posisi bertarung. Namun pada akhirnya Knuckles mengalah dan memberitahu di mana batu emerald itu berada. Part of our oath. Ternyata selama ini batu itu ada bersama dengan Wade. Dengan cincin portalnya, Sonic pun meminta batu itu dari tangan Wade. Awalnya Wade tidak ingin memberi, namun dengan kekuatan speed milik Sonic, ia pun akhirnya berhasil mendapatkan batu itu dan berubah menjadi God Sonic. Sementara itu, berita tentang aktifnya kapal senjata penghancur telah tersiar di seluruh dunia. Scene lalu beralih pada Profesor Robotnik yang ada di dalam kapal senjata itu.
di mana ia menyuruh Shadow untuk mulai mengaktifkan kekuatan COS energi miliknya. Ia juga sempat mengingatkan tentang kenangan sedih di masa lalunya bersama dengan Maria, di mana penyebab ledakan lab diakibatkan oleh tembakan petugas yang tidak sengaja mengenai tabung COS energi, sehingga menyebabkan ledakan yang luar biasa hingga menewaskan Maria. Dan karena itulah Shadow mempunyai rasa sakit hati dan dendam yang luar biasa. Singkat cerita, senjata penghancur berhasil diaktifkan dengan kekuatan COS energi milik Shadow. Sementara Profesor Robotnik yang sedang bersama dengan Dr. Eggman mengatakan jika energi yang diciptakan oleh COS energi bisa membuat satu bumi hancur, bahkan termasuk mereka berdua. What? Infusing the core. Mendengar hal itu, Dr. Eggman menjadi kaget karena ia mengira jika Profesor Robotnik hanya ingin menguasai dunia dengan senjata penghancur tersebut. Hingga tiba-tiba datang Sonic untuk menghentikan apa yang mereka lakukan. Namun di sana Shadow berhasil mengeluarkan batu emerald hanya dengan satu pukulan. Ia pun lalu berusaha untuk mengambil batu tersebut. Hingga akhirnya mereka berdua sama-sama mengaktifkan kekuatan God milik mereka. Setelah itu pertempuran dimulai. Sementara Dr. Eggman mencoba untuk menghentikan apa yang telah diperbuat oleh Profesor Robotnik. Kembali pada Sonic yang saat ini akan mengalahkan Shadow. Ia pun kembali mengingatkan nasihat Tom untuk menjadi landak yang baik dan tidak menyakiti siapapun. Sonic yang tersadar lalu turut menyadarkan Shadow jika dendam yang ia rasakan bukanlah yang Maria mau. Karena Maria yakin bahwa Shadow adalah landak yang baik dan cintanya selalu dikenang hingga kapanpun. Perkataan Sonic lalu membuat Shadow tersadar dan akhirnya mereka bekerja sama untuk menghentikan senjata penghancur dengan kekuatan milik mereka. Sedangkan Dr. Eggman yang sudah terpojok akan dijatuhkan oleh Profesor Robotnik. Namun untungnya datang Tail dan Knuckles menyelamatkan Dr. Eggman dan menyerang Profesor Robotnik. Meskipun Profesor Robotnik sudah tewas, mereka semua harus tetap menghentikan senjata penghancur yang akan menembak ke bumi. Di sana Sonic dan Shadow berusaha untuk menghentikannya dengan bantuan Dr. Eggman dan juga yang lainnya. Hingga akhirnya pesawat itu berhasil dibelokkan agar tidak mengenai bumi, melainkan mengenai bulan. Melihat Sonic yang pingsan, Tail dan Knuckles menggunakan cincin portal terakhir mereka untuk menyelamatkan Sonic. Di sisi lain, COS energi yang terlalu over dalam kapal senjata itu akan membuat kapal senjata itu meledak. Dan reaksi ledakan itu bisa menghancurkan permukaan bumi. Akhirnya Dr. Eggman dan Shadow memutuskan untuk berkorban agar bisa berbuat baik untuk terakhir kalinya. Core integrity. Sementara Sonic dan kawan-kawan akhirnya bisa selamat. Namun mereka merasa sedih karena Shadow harus mengorbankan dirinya. Kemudian Sonic juga meminta maaf karena keegoisannya dan dendamnya. Ia terpaksa menggunakan batu emerald yang sekarang sudah hancur bersama dengan Shadow. How about just team? Peristiwa yang berbahaya itu pun selesai. Mereka semua kembali mengadakan camp lagi dan benar-benar mengadakan balapan lari yang sesungguhnya. Namun di akhir film, terlihat Sonic yang terlalu over berlari tiba-tiba berada di suatu tempat. Di sana ia pun dikepung oleh banyak robot misterius yang menyerupai dirinya. Setelah itu ia pun kembali dikejutkan dengan datangnya sosok landak berwarna pink yang akan menyelamatkannya. Dan film pun tamat. Oke deh guys, sekian dulu alur film kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di alur berikutnya. Bye.